Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih berada pada Kitabul Aiman wan Nuzur, bab tentang sumpah dan nazar. Nah, hadis yang berikutnya adalah Anil Ash'ath bin Qaisin radhiyallahu anhu qala kana baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin fakhtasamna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidaka aw yaminuhu qultu idzan yahlifu wa la yubali faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamini sabrin yaktati'u biha malum ri'im muslim huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu. Dari Ash'ath bin Qais radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya dia mengatakan pernah terjadi sengketa antara saya dengan seseorang. Persengketaan ini adalah pada masalah sumur. Bersengketa siapakah pemilik dari sumur tersebut. Ash'ath bin Qais mengatakan bahwasanya sumur itu adalah milik dia, sementara orang yang satunya mengatakan bahwasanya sumur itu adalah miliknya dia, bukan miliknya Ash'ath bin Qais. Kemudian mereka pun mengangkat masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ash'ath bin Qais, syahidaka au yaminuhu, kamu datangkan bukti atau kamu datangkan dua orang saksi yang menunjukkan bahwasanya sumur itu adalah milikmu, atau kalau tidak maka orang itu harus bersumpah bahwasanya sumur itu benar-benar milik dia. Nah, kemudian Ash'ath bin Qais mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya orang yang bersengketa dengannya ini adalah orang yang sering bersumpah dan tidak memperhatikan sumpahnya. Dia menganggap sumpah itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, ya, sehingga dia memperbanyak bersumpah. Tidak ada gunanya bagi dia meminta dia bersumpah dalam masalah ini. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hak orang lain, ya, sementara dia berdusta di dalam sumpahnya tersebut, maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sementara Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan atau disebutkan oleh ulama bahwasanya laki-laki yang bersengketa dengan Ash'ath bin Qais ini adalah seorang Yahudi. Mereka berdua mengklaim bahwasanya sumur ini adalah miliknya dan tidak ada yang mau mengalah di antara mereka berdua. Kemudian karena Ash'ath bin Qais yang menyampaikan masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang menyebutkan bahwasanya sumur ini adalah miliknya, dan orang tersebut mengaku-ngaku bahwasanya sumur ini bukan milik dia tapi miliknya orang yang mengaku tersebut. Ya, dalam masalah ini dan pada semua masalah-masalah yang serupa dengan ini, ketika ada orang yang menggugat, ada orang yang menuduh seseorang, maka orang yang mengakui ini al-bayyinatu 'alal mudda'i, saksi itu kewajiban bagi orang yang mengakui. Siapa yang mengakui sebuah hak,
siapa yang mengakui sebuah hak bahwasanya ini adalah miliknya, maka dia berkewajiban untuk mendatangkan sebuah bukti. Misalnya dia mengaku bahwasanya handphone ini adalah milik dia, maka dia harus mendatangkan bukti bahwasanya handphone ini benar-benar adalah miliknya. Kalau tidak ada buktinya, maka dengan dua orang saksi yang bersaksi bahwasanya handphone ini adalah miliknya. Kalau tidak ada juga, maka orang yang dituduh dia harus bersumpah bahwasanya handphone tersebut miliknya dia fulan. Ya, misalnya antara si A dan si B. Si A ini mengakui bahwasanya handphone ini adalah milik dia, sementara si B juga mengakuinya. Dan si A ini yang mengakui duluan dan menuduh si B bahwasanya dia adalah orang yang berbohong. Nah, orang yang mengaku duluan ini kewajibannya adalah dia harus mendatangkan bukti bahwasanya handphone ini adalah milik dia. Kalau tidak mampu mendatangkan bukti, maka dia menghadirkan dua orang saksi yang adil, dua orang saksi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersaksi bahwasanya handphone ini adalah miliknya. Kalau tidak mendatangkan juga, maka kita pindah kepada si B. Anda si B, silahkan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya handphone ini adalah milik Anda. Kalau dia bersumpah, maka handphone itu diberikan kepada si B, karena si A tidak mampu mendatangkan bukti dan tidak mampu juga mendatangkan dua orang saksi. Nah, ini dalam perkara qada, ya, dalam perkara tuduh menuduh, ya, mengakui sebuah hak. Misalnya dalam masalah tanah, seseorang mengaku ini tanah milik saya, ternyata ada orang lain yang mengklaimnya juga, ya, maka kita berlakukan hukum ini pada masalah-masalah yang seperti ini. Siapa yang mengakui duluan dan siapa yang menuduh, maka dia harus mendatangkan bukti kepemilikan atau dua orang saksi. Dan ternyata orang Yahudi yang bersengketa dengan Ash'ath bin Qais ini dikenal sebagai orang yang suka bersumpah dan tidak memperhatikan sumpahnya. Sementara Ash'ath bin Qais, dia tidak memiliki bukti sama sekali. Tidak ada surat-surat, tidak ada keterangan bahwasanya sumur ini miliknya. Dan tidak ada juga yang bersaksi bahwasanya sumur ini miliknya. Tapi dia sangat yakin bahwasanya sumur ini adalah milik dia, hak dia. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau kamu minta kepadanya untuk bersumpah, pasti dia akan bersumpah." Kenapa? Karena dia adalah orang yang meremehkan masalah sumpah, tidak memperhatikan masalah sumpah. Namun kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbohong dengan sumpahnya untuk mengambil hak orang lain, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan kondisi Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dan ini tentu saja berlaku kepada siapa saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya bersumpah untuk sebuah kebohongan, sumpah palsu atau al-yaminul ghamus, menyampaikan sebuah kebohongan dan membalutnya dengan sumpah, ini adalah dosa besar. Dan lebih besar daripada itu adalah orang yang bersumpah palsu untuk mengambil hak orang lain, untuk mengambil haknya orang lain, karena ini berhubungan juga dengan masalah kezaliman. Ya, bukan sekedar kebohongan saja, tapi juga berhubungan dengan kezaliman kepada orang tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua adalah An Thabit bin Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu taala annahu baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin bimillatin ghairil Islam kadhiban muta'ammidan fahuwa kama qala
wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah wa laysa 'ala rajulin nadhrun fima la yamlik wa fi riwayah wa la'nul mu'min ka qatlihi. Dari Sabit bin Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu taala an, dia mengatakan bahwasanya dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain daripada agama Islam, agama Nasrani atau Yahudi atau bahkan musyrik, kesyirikan dan sebagainya, kadziban muta'ammidan, sementara dia berbohong dengan sumpahnya tersebut, fahuwa kama qala, maka dia seperti yang dia sumpahkan tersebut. Seperti ini contohnya, ada orang yang mengatakan, demi Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan menjadi Nasrani, saya akan menjadi Yahudi kalau saya yang melakukan hal tersebut, atau kalau saya melakukan perbuatan yang seperti ini. Sementara dia bersumpah seperti ini untuk menutupi kebohongannya. Dia berbohong. Dia misalnya sudah melakukannya, dia mencuri, dia yang melakukan, dia yang mencuri. Ditanya, apakah kamu yang mencurinya? Dia mengatakan, demi Allah, saya akan menjadi Nasrani kalau memang saya yang mencurinya. Padahal benar dia yang mencurinya. Maka kata Nabi SAW, dia sebagaimana yang telah dia ucapkan. Ini juga adalah sebuah ungkapan yang tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Nah, apalagi kalau memang ini adalah sebuah kebohongan. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah, dia menyatakan dirinya sebagai seorang Nasrani, seorang Yahudi, seorang musyrik, orang kafir dan sebagainya, jika dia melakukannya padahal memang dia melakukan hal tersebut, ini termasuk diantara dosa-dosa besar. Dan kata Rasulullah, dia sudah termasuk apa yang dia sebutkan tersebut. Dia sudah dihukumi sebagai orang Yahudi, sebagai orang Nasrani, sebagai orang musyrik dan sebagainya. Meskipun kebanyakan ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sebagai bentuk peringatan yang sangat keras agar orang jangan bersumpah dengan sumpah yang seperti ini. Dan ketika dia mengatakannya dan ternyata ya dia berbohong dalam sumpah tersebut, dia tidak benar-benar dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Dia tidak benar-benar dihukumi sebagai orang yang murtad, ya. Karena pembatal-pembatal keislaman itu sudah jelas apa saja yang membatalkan keislaman, dan ucapan seperti ini tidaklah sampai membatalkan keislamannya. Hanya saja ketika dia meyakininya benar-benar, ada i'tiqad, ada keyakinan di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia meyakini kebenaran agama Nasrani, dia meyakini kebenaran agama Yahudi dan sebagainya, ya, dan dia mengucapkan yang seperti ini, maka dia sudah benar-benar ya keluar dari Islam. Akan tetapi kalau tidak ada keyakinan di dalam hatinya, hanya sekedar ingin berhasil dengan kebohongannya tersebut agar orang-orang percaya dengan ucapannya, maka tidak sampai menjadikan dia benar-benar kafir. Akan tetapi sekali lagi, ucapan ini sama sekali tidak layak diucapkan oleh orang yang mengaku sebagai orang yang muslim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya pada hari kiamat di akhirat nanti dengan sesuatu yang dia membunuh dirinya dengan hal tersebut. Nah, dan walaysa 'ala rajulin nadhrun fi ma la yamlik, tidak boleh seseorang bernazar dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa pesan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama tadi adalah larangan bersumpah palsu. Dan yang kedua adalah larangan
bunuh diri. Dan bunuh diri ini termasuk di antara dosa-dosa yang sangat besar. Di antara larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Pemurah kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita itu sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Lalu kenapa hamba tersebut mau membunuh dirinya sendiri? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyayanginya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupannya. Lalu kenapa dia sampai berputus asa dan mau mengakhiri kehidupannya di dunia ini? Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira." Barang siapa yang melakukannya, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka dia telah melakukan sebuah kezaliman dan dia akan masuk ke dalam neraka, dan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara ayat yang menyebutkan tentang larangan bunuh diri. Dan di dalam hadis juga banyak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang larangan bunuh diri tersebut. Bahkan dengan sangat tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajjau biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abadan." Barang siapa yang bunuh diri dengan menikam dirinya dengan besi, maka pada hari kiamat nanti dia akan selalu memegang besi tersebut dan akan selalu menikam dirinya khalidan fiha abadan, selama-lamanya. Wa man syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka dia akan meminumnya di hari kiamat, di akhirat nanti, selama-lamanya. Dia minum, kemudian hancur, dia minum lagi, pokoknya seperti itu selamanya. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian, dari tempat yang tinggi, maka pada hari kiamat, di akhirat nanti, di neraka Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Ini selama-lamanya. Disebutkan dengan penegasan khalidan, mukhalladan, abadan, 3 penekanan. Khalidan, mukhalladan, abadan, selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya bunuh diri itu bukanlah perkara yang remeh. Dia bukanlah solusi untuk mengakhiri sebuah permasalahan hidup. Mungkin permasalahan hidupnya di dunia ini sudah berakhir, tapi itu adalah sebab dari sebuah permasalahan yang berkepanjangan, yang lebih besar daripada masalah yang dia hadapi di dunia ini. Mungkin masalahnya sangat besar di dunia ini, ya, sehingga dia tidak mampu lagi memikulnya dan memilih untuk bunuh diri. Tapi apa yang akan dia rasakan di akhirat nanti itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada apa yang dia rasakan di dunia ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat sebuah tanda tanya, yaitu kenapa dalam hadis tentang bunuh diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan khalidan mukhalladan abada, sampai 3 penekanan, yang artinya ini semua sama. Khalidan, mukhalladan, abada, artinya selama-lamanya, kekal abadi. Kenapa harus disebutkan sampai 3 kali? Sementara
dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang membunuh orang lain. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya. Disebutkan satu saja, khalidan, bukan khalidan mukhalladan abada. Kata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya hal ini disebabkan karena dua hal. Ya, disebabkan karena dua hal. Bahwasanya bunuh diri itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain. Bunuh diri ini berhubungan dengan hak diri kita sendiri, bukan berhubungan dengan hak orang lain. Tapi bunuh diri dari segi dosanya itu lebih besar daripada orang yang membunuh orang lain. Nah, kenapa demikian? Anna man qatala ghairahu ma'ahu fushatun litaubah. Karena orang yang membunuh orang lain, maka dia masih berkesempatan untuk bertaubat setelah itu. Dia masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penerima taubat. Adapun orang yang bunuh diri ketika sudah meninggal, maka bagaimana caranya dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara ya sudah berakhir kehidupannya di dunia ini. Nah, berbeda dengan orang yang membunuh orang lain. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah anna qatila ghairihi qad yakunul hamilu lahu anil qatl adawatan bainahu wa bainal ladzi qatalahu. Yang kedua adalah orang yang membunuh orang lain itu boleh jadi penyebabnya adalah karena adanya perseteruan antara dia dengan orang tersebut, adanya sifat tidak terima dari dia dari orang tersebut, berhubungan antara dia dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Adapun orang yang bunuh diri bi khilafi qatil nafsihi fa innal adawata bainahu wa baina rabbih jalla wa ala. Orang yang membunuh dirinya sendiri itu berhubungan antara dia, perseteruan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bunuh diri adalah orang yang sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasanya masalah yang dia hadapi ini tidak ada lagi solusinya kecuali bunuh diri. Dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengeluarkan dia dari masalah tersebut. Dan ini adalah kemungkaran, perseteruan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sisi ini sehingga bunuh diri itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain. Sehingga dalam hadis tersebut sampai disebutkan 3 kali penekanan, khalidan, mukhalladan, abada. Nah, kemudian masalah yang kedua dalam hadis ini adalah, atau tanda tanya yang kedua dalam hadis ini adalah, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan ada keimanan di dalam dirinya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, maka dia pasti akan masuk surga meskipun banyak dosa-dosanya, meskipun tidak ada kebaikannya kecuali kalimat la ilaha illallah. Dia juga nantinya akan masuk surga meskipun dia harus diazab terlebih dahulu di neraka. Bisa jadi lama, bisa jadi singkat, bisa jadi azabnya luar biasa, bisa jadi azabnya lebih ringan. Akan tetapi selama dia adalah orang muslim, orang mukmin, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ujung-ujungnya adalah dia akan masuk nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari
neraka tersebut. Nah, lalu kenapa dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan bahwasanya dia akan kekal di dalam neraka jahanam? Ulama kita menyebutkan bahwasanya ini hanya sekadar penekanan, penegasan bahwasanya ini adalah dosa yang sangat besar. Jangan sekali-kali seseorang mendekatinya. Jangan sekali-kali orang berpikir mau bunuh diri. Jangan sekali-kali seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bahasa Arab juga ada kalimat-kalimat abadan, khalidan, khulud, selama-lamanya, tapi tidak ada yang selama-lamanya di dunia ini. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Dan inilah makna bahwasanya dia kekal di dalam neraka, dalam artian dia akan tinggal dalam waktu yang sangat lama. Di neraka tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seseorang tidak lagi punya pilihan yang lain kecuali mengharapkan yang namanya kematian, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta min dhurrin asabahu fa in kana labudda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan yang namanya kematian. Seandainya saya mati saja, seandainya ajal saya cepat menjemput, kata Rasulullah, janganlah sama sekali salah seorang di antara kalian mengharapkan yang namanya kematian, mengangan-angankan yang namanya kematian, karena disebabkan oleh musibah yang menimpanya, karena disebabkan oleh ujian yang menimpanya. Kalaupun harus, maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkanlah umurku jika memang kehidupan saya di dunia ini adalah baik bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah saya jika sekiranya wafat itu baik bagi saya. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kehidupan dunia lebih baik bagi saya, maka panjangkanlah umur saya. Tapi jika tidak, maka wafatkanlah saya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu jika memang tidak ada lagi jalan. Meskipun ini adalah doa yang kita ucapkan pada kondisi yang sudah akhir, solusinya sudah tidak ada lagi. Tapi jangan mengatakan, ya Allah matikanlah saya, ya Allah wafatkanlah saya. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara faidahnya adalah la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan yang namanya kematian, mengharapkan yang namanya kematian. Kalau dia adalah orang baik, maka semoga kebaikannya itu bertambah. Dan jika dia adalah orang yang buruk, maka semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umurnya dan banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang dua orang yang dilihat oleh seorang sahabat di dalam mimpinya. Dua orang bersahabat ini sama-sama masuk Islam bersamaan. Namun salah seorang di antara mereka lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dia mati syahid, ikut berjihad dan mati syahid. Kemudian di tahun berikutnya
saudaranya yang sama-sama dia masuk Islam ini baru meninggal dunia. Ternyata di dalam mimpi sahabat ini dia melihat bahwasanya sahabat yang lebih belakangan meninggal dunia ternyata dia lebih duluan dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang belakangan meninggal dunia ini dari segi ibadah dikalahkan oleh saudaranya yang pertama, dan saudaranya yang pertama ini mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat ini karena heran ya dengan mimpinya ini, maka dia pun sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyebutkan, apa yang kalian herankan dari mimpi ini? Bukankah orang yang kedua diberikan tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun dari orang yang pertama? Dalam 1 tahun itu berapa sujud yang dia lakukan, berapa sedekah yang dia keluarkan, berapa puasa yang dia lakukan pada bulan Ramadan. Dengan bertambahnya umurnya, bertambah ibadahnya, maka bertambah tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan sebuah karunia yang harus kita syukuri, yang harus kita isi dengan kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya semuanya tercatat dengan baik, dan semuanya akan mendapat balasannya yang sempurna nanti di hari kiamat, di akhirat, di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi tidak boleh bagi seorang muslim untuk sangat mudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas kepada hamba-hambanya. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar yang ketika kita menengadahkan tangan kita ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi agar Allah meringankan beban tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hamba-hambanya di luar dari batas kemampuannya. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita di mana ujian ini tidak bisa kita bawa. Adapun kalau kita melupakan hal ini dan lebih mendengarkan was-was dari syaitan, bisikan-bisikan dari syaitan, maka inilah yang menyebabkan orang banyak bunuh diri gara-gara masalah yang sepele. Bahkan yang kadang-kadang kita dengar ya dari pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, hanya gara-gara diputuskan sama pacarnya bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Justru seharusnya bersyukur ya, karena sudah berhenti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara hal yang sepele tersebut sampai dia mengakhiri kehidupannya di dunia. Nah, dan sungguh sangat disayangkan hal-hal yang seperti ini. Gara-gara masalah sepele, tidak mampu membayar utangnya, bunuh diri. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ketika kita berikhtiar, ketika kita berusaha dengan jujur, dengan betul-betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka pada setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum kita berpindah ke hadis berikutnya, sekali lagi karena ini adalah masalah yang sangat penting, kita harus selalu berusaha melatih diri kita bagaimana kita ini selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu latihan, perlu belajar agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak cepat berputus asa terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat ketawakalannya benar-benar ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi,
ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Seorang hamba yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan, pasti ada solusi. Allah akan memberikan jalan kepadanya. Sebaliknya orang yang selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak anak, bagaimana nanti membiayai mereka? Kalau menikah, bagaimana nanti membiayai istrinya dan sebagainya? Selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu di dalam melangkah karena takut apakah nanti akan bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Ya, ini adalah was-was dari syaitan. Sementara Nabi kita SAW sudah menyebutkan bahwasanya orang yang menikah li'ajlil afaf, untuk menjaga kesucian dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupinya. Selama kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah wala'anul mu'min kaqatlihi, atau sebelumnya walaysa la rajulin nadhrun fi ma la yamlik. Tidak boleh seseorang bernazar pada sesuatu yang dia tidak miliki. Ya, jangan bernazar, kalau saya berhasil maka rumahnya fulan akan saya sedekahkan. Ini tidak boleh. Karena rumah itu bukan milik dia, miliknya orang lain. Ini sabda Rasulullah. Ya, dan tidak boleh bagi seseorang bernazar pada hal-hal yang dia tidak miliki. Kalau saya sembuh dari sakit ini, maka saya akan menyedekahkan kendaraannya fulan. Ya, tidak boleh. Seseorang hanya boleh bernazar dengan apa-apa yang dia miliki saja. Nah, selain daripada itu, maka hukumnya adalah haram. Dan yang terakhir adalah la'nul mu'min kaqatlihi. Melaknat orang-orang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Ini tidak boleh seseorang itu bermudah-mudahan melaknat. Ya, melaknat ini termasuk dosa besar. Melaknat orang mukmin ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Bahkan kata Rasulullah, melaknat orang mukmin sama dengan membunuhnya. Karena saking besarnya laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, semoga bermanfaat. Karena waktu sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.